Halo dan selamat datang di Apa Kali Podcast. Bahas Medan yang apa kali biar nggak apa kali. Mantap. Untuk pertama ini, perkenalkan namaku Bio dan Ya saya Ibnu. di sini kami mau ngebahas Apa aja ya seputar Medan sih. yang apa kali. Apa aja seputar Medan biar nggak apa kali ya kan. Pokoknya semua yang tentang Medan kita bahas di podcast ini. Siap. Jadi, di masa-masa sekarang ini kan lagi sibuk yang namanya nih virus COVID-19 atau Corona kan. Jadi selama PSBB itu kemarin di Medan ngapain aja noh? Tak dulu nih pertanyaan Apa aku. Emang di Medan PSBB? Rasanya enggak deh. Kita kan Iya berbuat sih. sendiri. Iya sih. Ya Kita nggak perlu karena ya you know lah orang Medan nih. orang Medan imunitasnya kuat bener, ampun dah. Tapi kalau aku ya kemarin pas kita lagi masa-masa corona itu ya, paling aku ya seperti orang-orang pengangguran lah pada umumnya. Pengangguran ya. Pengangguran. Biasanya ngapain tuh? Ya, bangun tidur, lagi. makan, makan terus nonton sampai tahu dah malam dah ngulang lagi. Inilah lebih ke bangun itu untuk nyari malam. Bangun tuh karena tahu itu udah malam makanya bangunnya. Siap-siap untuk tidur lagi gitu. Iya, Siap-siap untuk tidur untuk tidur lagi gitu. Kalau kau gimana? Kalau aku biasanya kebingungan ngapain. Buset. Kebingungan sampai akhirnya nggak tahu mau ngapain dan tidur lagi. Hampir mirip kita dong, hampir mirip dong. Tapi adalah dikit-dikit bantu orang tua, ya beres-beres, habis itu tidur lagi. Tapi ada yang kau pelajari, maksudnya di masa kita lagi apalagi ya kemarin corona itu, kan beberapa orang tuh apa namanya mempelajari hal baru gitulah. Oh, Kalau kau ada nggak sih yang dipelajari? pelajarin sih, mendalami lagi ini sih, desain. Desainnya. Digital. Kartu prakerja tuh, nah, kan banyak tuh les-lesnya. Oke. Ini ngeri nih kalau pembahasan kartu. Nggak berhasil ikut prakerja. Nggak berhasil ya? Ikut les lain. Oh, ikut les lain. Kok gimana no? Kalau aku BB ngapain? serandom aku ada ngelakukan belajar main piano. Enggak sih, keyboard lah. Main piano ya. Yang piano main keyboard gitulah. Kalau beberapa orang ya yang lain malah beberapa ini kan gara-gara corona kan kita terbatas nih pergerakan. Dan akhirnya kendaraan juga terbatas kan ya, kayak kendaraan umum dan lain-lain, kita juga nggak banyak keluar. Tapi sekarang jadi marak-maraknya nih kita tengok ya sekarang sepeda di mana-mana. Iya gak sih? Di Iya kan? Medan ini lagi bisa dibilang maruk sepeda ya. Asli. Tapi sebelum ngebahas sepeda tuh, aku mau ngebahas yang piano dulu tadi. Buset. Kan itu belajar, Pak. Itu dari mana belajarnya? YouTube kah? Atau gimana? Atau memang khusus beli piano gitu untuk belajar itu? Jadi kebetulan di rumah tuh ada semacam keyboard inilah. Permainan bukan? Enggak, keyboard. Nanti yang dipencet ayah itu enggak? Enggak, itu HP anak-anak, Pak. Dan anak-anak sekarang kayak nggak tahu deh itu. Iya sih. Tapi ada loh aplikasinya. Bisa Buset, cek di yang Google. dibahas malah Ada. ayah-ayahnya dong. Ya, kalau keyboardnya itu lebih ke main dari YouTube ya, karena kalau di kartu prakerja tadi seperti yang tadi, kayaknya tidak ada belajar piano, tidak ada sih kayaknya. Dan Mana kemudian tahu sudah kan. banyak. Udah banyak yang apa bikin tutorialnya lah di YouTube. Iya sih. YouTube. Kenapa piano? Karena memang ada. Karena di rumah kebetulan ada. Karena ada kayak keinginan untuk bisa belajar main alat musik supaya kalau mendekati seseorang Alah. katanya. Susah Wak, bawa piano. Iya sih. Cuma kan sekarang di HP ada yang main piano dari HP. Tapi apa romantisnya coba main piano malah di kafe tapi pakai HP ya kali. Oh iya ya. Ya kemana Pak, kalau gitar nggak ada masalahnya Pak. Nggak Iya ada yang ngajarin pula. juga sih. Ya belajar dari prakerja tadi salah dari YouTube. Ya belajar dari YouTube. Udah, gak usah kita bahas, udah prakerja bahaya bro. Jadi kan sekarang nggak di Medan aja sih Di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. di Indonesia tuh kan lagi sibuk yang namanya sepeda nih. Iya. Menurutmu kan kenapa nih kira-kira orang sibuk sama sepeda? Aku rasa ya kenapa orang-orang pada Apa sibuk. karena gabut gitu bisa keluar langsung wah kayaknya seru nih sepedaan atau gimana? Aku rasa ya kalau menurut aku nih, pandangan aku, kenapa orang-orang pada suka lagi marak naik sepeda? Karena mereka itu ibarat gini ya, anak sekolah libur nih.
Udah. Terus rata-rata orang pada work from home. Pada work from home kan. Nah, pas work from home itu orang-orang kan pada istilahnya kan kita di rumah kita di rumah kerja. Akhirnya kita kan tidak punya batas antara kita di rumah mau istirahat sama di rumah mau kerja. Akhirnya waktu kita bekerja tuh malah lebih lama dibandingkan kalau kita di kantor gitu kan. Nah, pada akhirnya orang kan jenuh dengan kayak gitu tuh. Nah, kemudian kita juga nggak bisa ke mall dan lain-lain gitu kan. Akhirnya orang apa ya, sekalian olahraga jatuhnya. Nyari sehat lah ya. Itu kalau Tapi yang dicari sepeda ya jadinya, bukan kayak lari. Kalau dulu kan zaman jogging ya orang jogging semua. sepeda. Entah mungkin karena kalau aku rasa sih kalau di Medan ya khususnya. Kalau di Medan mungkin entah aku yang kurang banyak jalan-jalannya di Medan. Tapi kayaknya untuk jogging di Medan tuh agak terbatas di ini sih tempatnya. Dibanding Tapi ya kalau misalnya yang hobi-hobi sepeda ini kan biasanya dari mana nih? Dari contoh orang-orang komplek nih. Orang komplek kan bisa aja jogging di kompleknya itu. Nah, masalahnya kan komplek kita kan nggak banyak yang sebanyak itu Pak, yang jalannya di mana-mana. Atau karena kan lagi heboh nih kemarin, makanya tersuges orang, oh kayaknya sepeda nih. Karena kan dari zaman apa tuh ya? Yang masalah Brompton itu kan. Jadi kan dari situlah mulai kan namanya yang suka sepeda ini bermunculan. Apa iya dari Brompton? Kayaknya mungkin sih. Kemungkinan ada. Kalau aku rasa sih dari Brompton, karena kan dari situ, ternyata ada sepeda mahalnya nih, saatnya aku sombong nih kayaknya. Kan banyak nih sekarang orang-orang kaya yang Lebih ngabisin duitnya nggak tahu kemana. Jadi dia bukan cari sehatnya tapi yang penting posting Instastory. Ya. Ya kan kalau sekarang. Tapi aku nggak sedikit berbeda pendapat. Maksudnya Instastory memang sekarang banyak lah, tapi lebih ke arah ya memang orang rata-rata nyari itu memang untuk nyari sehatnya juga, nggak semua ya memang kebetulan lagi booming aja makanya banyak Instastory. Coba kalau kita kan juga sepedaan nih. Kau sepedaan nggak? Ya, ngikut bapak lah. Kan bapak yang ngajak. Wah, iya sih. Karena kemarin saya sudah gabut dong, main keyboard doang, main piano doang, kan bosen ya. Kalau kita dulu sebelum zaman sepeda kita udah keren duluan ya. Oh, iya. Kita kan sepedaan duluan nih. Zaman-zaman MTB kita udah ikut MTB nih, tapi belum seli. Iya, yang lagi marak Sally loh. MTB malah buset Sally. Harganya sekarang udah nggak masuk akal, Pak. Ampun. Sama nih kayak masker. Ini ada yang nimbun nggak ya kira-kira sepeda nih? Kurasa nimbun enggak, cuma kayak prinsip ekonomi aja. Karena banyak yang butuh, jadi harganya naik. Iya sih. Tapi sepeda ini kan waktu di masa pandemi kan sebenarnya gimana sih kalau menurutmu gimana? Maksudnya apakah di pandemi ini kita bersepeda tuh boleh beramean? Kan yang kita tahu seramean ya kalau kita lihat lapangan Merdeka, jaga jarak dan harus pakai masker segala macam itu kan apakah boleh kita melakukan bersepeda sama? Ya, maksudmu gini kan kan nih corona nih kan katanya nggak boleh berkerumun kan. Iya. Nggak boleh, harus social distancing dan lain sebagainya. Kalau menurutku sih harusnya sih nggak boleh kan, karena kembali ke tadi itu kan ngumpul gitu loh. Terus sepedaan kan ya katanya aku pernah dengar juga postingan yang bisa lebih menyebarkan lebih jauh dibanding kita social distancing gitu. Oh, gitu. Pernah dengar nggak? Gimana maksudnya? Jadi kalau misalnya di rumah sakit nih, kita sepedaan berdua, aku di depan. Nah, itu penyebarannya bisa lebih jauh dibanding kita jalan biasa. Katanya gitu. Oh, jadi Rasa aku sih masuk akal, karena kan kita sepedaan, terus misalnya aku bersinmu kan bisa nyebar kemana aja gitu kan. Menurutku, aku nggak tahu itu benar atau enggak. Oh, tapi belum bisa dipastikan juga valid apa enggaknya juga. Correct me if I'm wrong lah. Iya. Tapi ya benar juga, itu aku juga baru tahu masalah yang virus itu segala macam. Tapi menurut aku sih ya, selama kita pakai masker, aku rasa nggak ada masalah sih dengan kita bersepeda rame-ramean. Cuma yang jadi masalah adalah sekarang kita nih bersepeda, kita tahu nggak sebenarnya peraturan bersepeda? Bukan peraturan sih, lebih tepatnya tata cara kita bersepeda di jalan raya itu gimana sih? Soalnya mohon maaf nih kalau salah ya. Tapi misalnya aku lagi di jalan nih, tiba-tiba ada orang lagi sepedaan. Nah,
Nah, yang setahu aku orang sepedaan itu kan harusnya ada lajur sepeda sendiri nih. Tapi kan nggak semua Tapi kan kota kalau punya di- kan. Bukan, maksudnya kalau kita berkaca di Medan, mungkin setahu aku nih, lajur sepeda itu yang ada cuma di jalan Setiabudi. Ya nggak sih? Yang jalan itu yang ada warna hijau, cat warna hijau, kan cuma itu tuh. Lainnya kan nggak ada. Nah, masalah Dulu ada no. oh, di mana? Zaman-zaman kita SMP lama kali ya. Jadul kali, nampak kali. Jangan gitu dong, nanti kita terkesan tuanya. Jadi kalau dulu sih ada zaman-zaman awal-awal kuliah tuh dari arah mana ya? Pokoknya di tengah kota tuh ada jalur dan cukup lebar. Kok sekarang kan kayak Semua jadi ini jalur apa aja dan terus banyak parkir ini kan, banyak parkir on the road. iya, banyak parkir on the road. bukan khusus untuk sepeda. Bukan kan? khusus untuk sepeda, Jadi nah akhirnya- itu. Iya, makanya. Nah, karena dia lajur sepedanya nggak ada, jadinya kan kesannya orang-orang bersepeda nih kayak gimana ya? Yang aku lihat ya, yang aku lihat tadi, misalnya lampu merah nih di jalan. Ya mereka karena sepeda nggak kendaraan bermotor, mereka lewat aja gitu. Padahal kan sebenarnya sama-sama kendaraan, nah gitu. Jadi dan kemudian misalnya kita lagi jalan nih, pas lagi jalan tiba-tiba lagi ngantri, lagi macet gitu kan, sepeda lewat-lewat. Kemudian tiba-tiba mereka kayak gerombolan tapi rame langsung nutup jalan. ambil Ya. setengah jalan, kan itu mengganggu jatuhnya. Karena kita kan memang sebagai pengguna kendaraan kan memang harus berbagi. Kan kembali ke tadi sih, kalau misalnya kita mau pakai, kan itu jalan umum. Iya. Yang make kan bukan pesepeda aja gitu. Yang spesial tuh pejalan kaki, punya tempat sendiri trotoar tuh kan. Betul. Nah, kalau ini kan kita sama nih, sama-sama kayak motor. Harusnya kalau lampu merah ya lampu merah, berhenti gitu. Nah, Jangan harus di belakang zebra cross gitu-gitu lah. Iya. Karena kan demi keselamatan si pesepeda ya ini, pokoknya mirip dengan kendaraan bermotor Iya. lah ya kan. kan Harusnya. takutnya apalagi di Medan nih kan, nanti keserempet angkot jadi cerita. Itulah. Yang jadi masalah nanti yang kita takutkan ketika misalnya yang amin-amin misalnya kejadian ada senggolan antara motor sama kereta lah ya, kereta Kereta apa nih? Kereta api. enggak kan di Medan kereta kita. Kereta lah. Ya motor kereta lah. Udah kan? Misalnya kereta nih. Bukan nabrak sih, lebih nyenggol ke sepeda. Takutnya mana tahu kan, kita nggak tahu Nahasnya. kalau misalnya kita udah hati-hati, nanti orang malah nggak hati-hati kan, salah. Iya, Bagus kita hati-hati, orang juga tetap hati-hati kan, semuanya aman. Nah itu jadinya kalau kayak gitu kan bagus ya, maksudnya kalau sama-sama hati-hati kan, tapi misalnya kita senggolan nanti nah yang jadi masalah takutnya misalnya orang kendaraan bermotornya ini yang kena kereta ini takut nggak mau disalahkan karena memang mungkin pesepedanya yang salah kan, kita nggak tahu kan, itu jadi masalahnya. Itulah makanya sebenarnya bersepeda itu juga ada etikanya. Ada etika kan. ya, minimal kita ya kayak kita naik kereta lah atau naik mobil lah kan, kita harus tahu di mana berhenti ya, mirip-mirip lah, cuma bedanya ini kita kayu. Tenaga manusia nggak pakai tenaga mesin kan Sama gitu. aja kayak misalnya tiba-tiba marah, orang semua pengen jalan kaki. Terus tiba-tiba orang jalan kaki nggak di trotoar, tapi di tengah jalan. Kan salah kan? salah. Nah, ini sama kayak sepeda ini. Iya. Jadi kalau misalnya sepeda tuh ya harus tetap di jalur sepeda kalau ada, atau ikutin rambu yang udah ada. Kalau nggak ada sih menurut aku ya, kalau nggak ada tuh biasanya kita ambil yang Paling kiri kan, yang setelah kalau ada garis putih itu kan paling kirinya. Nah itu biasanya. Dan mungkin itu juga kendaraan sepeda itu harusnya dia beriringan, bukan sejajar. Nah kalau dia sejajar kan jadinya memakan jalan. Tapi kalau dia beriringan, dia lebih baik karena dia satu jalur gitu aja kan. Nah itu yang menurut aku bagusnya sih begitu. Kemudian kita lihat lagi ya, mereka tuh yang bersepeda ini kan kurasa banyak anak yang sekolah, banyak yang belum punya SIM lah ya. Kalau yang mungkin yang udah dewasa mungkin lebih paham perihal peraturan dan lain-lain, harusnya lebih paham lah karena dia juga bawa kendaraan bermotor kan ya. Ya lebih pernah lah, udah berpengalaman di jalan. Yang kita jadi permasalahan kan adalah anak-anak remaja lah ya, anak-anak remaja sekarang kan Remaja tanggung ya. ya bisa dibilang pengen ikutin tren. iya, nah itu. Jadinya kan dia kesannya seakan-akan ketika dia naik sepeda rame-rame kan dia yang pemilik jalan, dan itu jadi masalah. Dan kemudian fasilitas untuk keselamatan diri dia juga nggak ada. Coba
Kalau kau lihat yang mereka apa naik sepeda, terus setelah itu apa? Udah pakai pakai biasa aja, nggak ada pakai perlindungan ya. helm atau sepeda dilengkapi sama lampu depan belakang, itu kan nggak ada. Nah itu yang jadi masalah juga kan kemudian Iya. Kita sebelum nyemplung itu kan hobi kan bisa dibilang. Kalau aku bilang sepeda itu hobi. Kalau kita mau nyemplung sesuatu itu kita harus tahu tata tertibnya gimana. Contoh ya minimal pakai helm lah kan untuk kita sendiri. Terus pakai lampu. Ya meskipun kita piginya siang-siang ya tetap biar orang lain bisa ngelihat kalau kita ada di situ gitu loh. Terus apa ya kira-kira? Kalau aku ya bajunya juga harus kan biasanya bajunya tuh baju khusus ya, yang kayak jersey itu. Iya sih. Ya itu kan mungkin kalau yang lebih profesional ya, minimal kita yang main-main gini aja entah pakai baju training kan ada baju training, baju olahraga, terus ya pakai pelindung lutut, pelindung tangan, pelindung siku itu kan ada juga. Iya sih. Tapi kalau aku pribadi disuruh kayak gitu aku bakal nggak make sih. Iya memang karena ribet pasti. Tapi kan ya oke lah. Kembali kalau kita melihat peraturan sih harusnya begitu. Ya ibaratnya etikanya berkendara dan lain-lainnya harus seperti kayak kita naik motor ya tetap pakai helm. Iya, walaupun apa gitu. Meskipun cuma keluar gang. Makanya. Oke, di pembahasan selanjutnya ini aku mau membahas tentang kapan sih ini kan bukan hobi sih. Apa saya bilang apa ya, kegiatan baru lah yang lagi happening lah. Di tren lah ya. Nah, kan ini tren nggak hanya di Medan ya. Betul. Di Indonesia, seluruh Indonesia sih. Nah, kalau menurutmu kapan sih mulainya yang sibuk-sibuk sepeda nih di Medan ini? Kalau menurut aku ya yang pasti masa zaman pandemi. Pandemi ini kan kemudian mau peralihan. Mungkin orang ngerasa gini kali ya. Karena di luar itu kendaraan jarang keluar lalu lalang, jadi kan lingkungan jadi lebih segar. Kan gitu. Nah, mungkin gara-gara itu orang mikir, mungkin enak kali ya keluar sekalian sepedaan. Udah lama kita PSBB 3 bulan di ya. rumah aja. Atau apa kan gitu. Jadi orang ya udahlah sekalian olahraga, sekalian menikmati udara segar yang karena kendaraan tadi berkurang kan. Mungkin dari situ orang jadi mulai marah dan mungkin karena itu tadi karena work from home tadi menyebabkan semua orang jadi ngikut trennya. Ya, semua rasanya pengen keluar lah. Iya, mungkin karena pertama mungkin ya menurut aku sepeda itu kan harganya nggak semahal yang lain ya, maksudnya kayak kendaraan bermotor kereta atau mobil kan itu nggak semahal itu. Dan kemudian mungkin semua kalangan bisa menggunakan tanpa harus banyak peraturan yang mengikat yang kayak tadi yang kita ceritakan tadi kan. Nah jadi pada orang semua ikutan mungkin dari situ maraknya kali. Kita kalau sepedaan ini kan kalau mau mulai ya mulai aja gitu kan. Kayak nggak kayak motor yang harus punya BK, punya plat nomor BK cuma di Medan soalnya. Itu plat nomor Medan, jadi kita panggilnya BK. Punya SIM gitu kan, terus bisa dimulai dari ya mana tahu ada sepeda lama di rumah, jadi lebih gampang ya. Tapi betul ya sekarang tuh harga sepeda gila-gilaan loh. Zaman aku ya ibaratnya SMP SMA lah ya. Nggak usah tanya umurnya berapa, tapi ya waktu zaman SMP tuh udah jadul. Aku rasa 1 juta untuk beli sepeda itu udah termasuk mahal loh. Dulu ya. Dulu ya, tuh kita lihat lagi lah. Dulu sepeda apa? Ya kayak kita BMX dulu 500.000 udah oke loh. Iya sih. Ya kayak gitu kan. Tapi sekarang harga sepeda gila-gilaan, Pak. Ya maksudnya ya normal lah mungkin 3 juta, 4 juta tuh normal lah menurut kita kan. Tapi sekarang ada harganya yang lebih 10 juta. Ngalah-ngalahin mobil awak jadinya ya. Yang itu yang merek terkenal tuh apa namanya? Yang Brompton. Brompton tuh berapa coba? Dari 60-an kan ada tuh. Anjir 60-an coba. Sampai diseludupin ya katanya. Yang sampai diseludupin yang berita yang Garuda ya kalau nggak salah. Nah itu jadinya kan 60 juta semua orang jadi berbondong-bondong untuk Ria, Anda tahu Ria? Jadi pengen pamer. Akhirnya bersepeda itu bukan lebih untuk sehat, jatuhnya lebih ke untuk pamer unjuk gigi. Pamer kendaraannya, pamer gearnya gitu loh. Kayak ini loh sepedaku kan jadinya kan udah menghilangkan kesan untuk berolahraga dan itu ya baik. Ya boleh juga sih sebanyak kayak gitu, cuma lebih kayak ya jangan itunya ditonjolkan lah. Ini lah ya kata-kata di Instagram yang kita lihat bersepeda tuh bisa
bisa nggak di-upload. Apa sih kata-katanya gimana? Bersepeda bisa nggak di Instastory gitu. Anda bisa tetap bersepeda tanpa harus di Instastory. Betul kan gitu. lah, gitu kan. Sama kayak dulu makanan bisa dimakan. Tanpa harus difoto. Iya. Gitu. Ya mungkin terkait ya karena sosial media juga udah berkembang sangat pesat kali ya, makanya orang-orang pada apa-apa harus upload, mungkin itu kali masalahnya. Kalau dulu ya zaman-zaman kita famous-famousnya nih apa namanya sepeda nih dulu, yang dulu kan fiksi MTB itu kalangannya anak muda aja ya kan, remaja atau yang baru kerja gitu kan. Rata-rata sih gitu. Kalau yang zaman sekarang nih dari yang kecil sampai yang tua pun ikutan sepeda ternyata ya. Oh iya, maksudnya yang kecil mungkin lah karena dia belajar ya. Kalau yang tua apa ikut? Segala umur. Mungkin memang ya salah satunya mereka kan mengingat tadi kan nih kita melawan virus, terus dia pengen sehat ya dengan tren yang sekarang ini kan banyak sepeda, mungkin orang tua nih pengen aku juga pengen sehat terus sepedaan. Gitu. Jadi nggak hanya remaja tapi orang tua juga ternyata heboh nih sama hobi ini. Berarti pada akhirnya semua umur ya pada ikutan kayak gini hype-nya ya. Ya apalagi di Medan Pak, itulah udah ya tadi aku ceritain, Lapangan Merdeka itu udah kayak konvoy tau. Apa aja ada. Masalahnya kalau misalnya kita kalau acara kayak gitu fun bike ya. Nah, fun bike aja tuh rame kan. Lebih rame dari fun bike, padahal nggak ada acara dan asal kita tahu sampai sekarang di Lapangan Merdeka itu hari Minggu belum diterapin Car Free Day loh. Sampai hari ini. Ya itu karena apa? Masa peralihan ini kan orang masih sepi kan, masih orang santai-santai di rumah gitu kan. Nah, orang keluar tanpa mobil tapi dengan sepeda. Iya, makanya itu yang jadi masalah selanjutnya karena Car Free Day nggak ada, orang-orang tetap aja di situ. Itu yang jadi masalahnya kan. Kalau menurutmu bersepeda di masa pandemi ini ada nggak saran-saran gimana caranya biar pesepeda ini tetap bisa sehat, tapi tetap bisa aman juga, nggak menularkan atau nggak membawa virus ke orang rumah lah yang di rumah dia gitu. Ada nggak saran-saran menurutmu? Aku ya. Jadi kalau kau tanya terkait masalah ini apa, gimana sih kalau istilahnya protokol kesehatan kita saat bersepeda lah ya di masa pandemi? Bersepeda yang baik dan benar lah di saat kayak gini. Nah kalau kita ngomong gini kan kayaknya kita kurang ilmu nih atau kurang riset. Jadi aku udah melakukan riset kecil lah ya, riset kecil. Dan aku lihat udah ada nih dari Bike to Work. Terus mereka membuat protokol kesehatan dalam bersepeda untuk pencegahan COVID-19. Jadi ada berapa nih? Ada 4. Pertama persiapan, kemudian saat bersepeda, istirahat dan finish sampai di rumah. Jadi mereka nih melakukan persiapannya protokol kesehatannya sangat ketat. Kayak misalnya kalau di persiapan ngelihat himbauan daerahnya apakah PSBB atau nggak boleh keluar harus kita perhatikan. Kemudian kebersihan sepeda, karena maksudnya kan sepeda walaupun bersihnya sepeda juga diatur ya. Bukan maksudnya harus sepeda bersih kali, bukan maksudnya tapi kan kayak kita pegang handle-nya kan harus kayaknya ini dari mana-mana kan harus kita cek. Pakai pakai pembersih hand sanitizer, disinfektan juga bisa gitu kan. Kemudian sebelum itu kita pakai cuci tangan dulu, pakai sabun. Tetap inilah ya protokol seperti biasa kita mau keluar yang sering disampaikan lah ya. Cuci tangan. Kemudian mungkin kita harus biar jangan langsung misalnya ibaratnya droplet lah ya virusnya itu, biar jangan langsung sampai kena ke kulit kan kita bisa pakai baju lengan panjang, sarung tangan, sepatu, kemudian kaos kaki, kemudian celananya panjang. Nah seperti itu juga lebih tertutup. Jadi kan ketika pun kita misalnya kan katanya nggak boleh nyentuh muka nih, tapi kan kalau kita pakai sarung tangan mungkin nggak itulah bisa menghindari. Jadi kita bisa buka sarung tangan kalau misalnya nggak ada hand sanitizer atau yang lainnya gitu. Dan kemudian ya itu yang pasti harus pakai masker, karena kan harus disuruh pakai masker kain itu kan. Nah itu ya mungkin kita harus pakai masker yang sesuai dengan kita dan bisa mengatur pernapasan kita, jangan sampai ya kita sesak atau gimananya kan memang harus kita atur semua di situ. Daripada bahaya kan, soalnya kalau sepeda itu kan kita pernapasan itu kan paling bagus ya, paling harus yang diatur. Kalau misalnya kita pakai
sepedaan pakai N95, wah modar. Wah, N95 sesak Pak, udah kayak kita dokter Pak. Iya. Ya, makanya disuruh kita pakai masker kain aja Mi. Iya, Nah, makanya mengurangi, ya. Kalaupun nggak pakai masker kain ya ibaratnya buff lah. Kan bisa pakai buff kan ibaratnya bisa nutup pakai kain juga, nah gitu-gitu. Dan kemudian kalau menurut aku setelah itu bukan menurut aku sih, menurut Bike to Work ini, ya artikel ini membawa botol minuman yang tertutup plastik dan alat makan sendiri. Jadi kita kan pasti olahraga butuh asupan energi kayak minum atau apa kan. Nah itu harus kayak bawa sendiri dari rumah. Jadi kita tahu kebersihannya, kayak misalnya menjaga lah. Kita kan nggak tahu di luar tuh udah dipegang siapa gitu kan. Misalnya kan kita beli di luar kayak ya botol air minum kemasan itu kan ini juga ya belum tahu siapa. Iya. Memang dari tangan ke tangan kan kita bahaya juga. Memastikan biar lebih bersih lah. Nah, makanya itu Itu baru persiapan harus kayak gitu dong. Selanjutnya dari Bike to Work ini kita tengok saat bersepeda. Nah, saat bersepeda ini dikatakannya utamakan goes solo atau sendirian. Oh, harus sendirian ya, aduh. Bukan, nggak harus sih. Tapi di sini kan utamakan goes solo atau sendirian. Jika berkelompok atau dalam rombongan kecil 2-5. Nah, jadi cuma berlima naik sepeda gitu. Mungkin masih bisa dibolehkan lah. Dan jangan jaraknya. Mungkin di sini juga ada jaraknya sih yang dibahas. Nah, kemudian pilih jalur yang menghindari keramaian dan daerah zona merah. Tapi kalau ya di Medan masalah zona merah semua Pak kecamatannya, gimana dong? Elaknya semana tuh ya? Ya itulah akhirnya mengutamakan goes sendirian itu. Misalnya nih titik kumpul kalau di Medan tuh kan namanya Merdeka Walk nih. Iya. Solo dia sebenarnya. Tapi seluruh kota Medan Solo ngumpulnya di sana. Jadi rame juga. Rame juga. Kenalannya di situ mungkin. Padahal kalau misalnya baiknya juga nggak usah semua nggak usah titik kumpulnya di Merdeka Walk juga bisa sebenarnya. Bisa. Tapi kembali ke tadi ini kan lagi tren nih, lagi zamannya sepeda. Mungkin kayak misalnya dirimu kan sering tuh sepedaan sendiri, tahu-tahu rame. Itulah yang harus kita hindari ya. Iya, makanya kebetulan aku juga lagi sepedaan juga nih, ikut tren juga nih. Jadi aku menghindari. Ya misalnya aku ke Lapan Merdeka nih, kalau aku lihat terlalu ramai aku langsung cabut, ya langsung pergi dari Lapan Merdeka karena menghindari kerumunan itu kan. Jadi aku langsung cari jalur yang jauh lah, yang sepi dan karena ngeri juga kan ngeliat rame-rame kayak gitu. Iya, kita masalahnya mungkin kita nggak tahu apa yang dibawanya. Mungkin kita semua udah jaga keselamatan segala macam, tapi kan kita nggak tahu di sekitarnya itu ada apa-apanya kan gitu. Kita lebih tahu diri kita kan. Betul. Jadi daripada kena di keramaian bagus kita menghindari lah. Betul. Nah, lanjut nih ya. Lanjut setelah itu kan ternyata jaga jarak kiri kanan antar pesepeda. Ini ada jaga jarak nih. Jaga jarak kiri kanan antar pesepeda dan kendaraan lain minimal 2 meter. Minimal 2 meter. Itu lo jauh lo, lumayan lo. Kalau menurutku sepedaan nggak jauh amat sih. Maksudnya ini kiri kanan pesepeda misalnya dari kiri nih. Nah, berarti kan jarak dia dari kanannya itu kan dia di kiri nih. Dia kan harus ngeliat jarak di kanannya. Nah, kendaraan bermotor sama dia harus 2 meter minimal. Kalau misalnya kayak motor aja kadang kita di jalanan kan bisa dempet-dempetan tuh ya kalau lagi macetnya. Ya. Kayaknya susah diimplementasikan deh. Nggak tahu kalau di tempat lain, tapi kalau di Medan kayak agak susah. Tahu sih. Nggak berani bilang. Okay, yang penting ya kalau misalnya kita jalan sepedaan ya jaga jarak itulah. Gimana caranya, entah menjauh atau gimana. Mungkin orang tuh nggak mau berhenti di lampu merah tuh karena jaga jarak sih sebenarnya. Iya, tapi kan sama berbahayanya dengan dia. Salah juga intinya. Iya, masalahnya kalau nanti ada orang misalnya yang sisi lain hijau nih, dia kena merah, dia jalan terus. Kalau ditabrak terus salah siapa? Iya sih. Nah, itu yang jadi masalah kan. Makanya bagusnya sih ini patuhi semua aturan lalu lintas. Menurut ini ya Bike to Work ini katanya jangan hanya menuntut hak bersepeda di jalan raya, juga menuntut kewajiban kita gunakan perlengkapan keselamatan, patuhi semua aturan lalu lintas dan berbagi jalan. Dan nah tadi kan kita ada cerita nih yang kau bilang pesepeda kalau di luar apakah katanya jarak dopletnya bisa lebih jauh. Nah, ini di sini dikatakan nih menurut mereka jaga jarak depan belakang antar pesepeda minimal 4 meter. 4 meter.
Semakin tinggi kecepatan bersepeda, jarak harus makin jauh. Berarti tergantung kecepatan sepeda kita juga. Oh, berarti kalau misalnya kita santai-santai ya bisa lah deket-deket ya. Ya bisa lah, dekat-dekat 4 meter gitu atau boleh lebih kurang dari situ. Tapi kalau misalnya kan ada tuh orang-orang yang memang udah sering sepedaan tuh, jadi pakai road bike yang kenceng dan mahal-mahal itu kan bisa. Kalau ngebut harus jauh. Mungkin ngebut harus jauh, ya itu mungkin benar katamu tadi. Yang Karena makin jauh dropletnya itu. Nah itu masuk akal ya. Cocok ya. Kebayang lah cemana ludah-ludah itu terbang-terbang. Wah, jangan dibayang lah Pak. Tolong jangan dibayang Pak. Agak geli kita nih dengarnya nih. Kemudian ya itulah yang lainnya kayak jaga jarak dan waspada terhadap pengendara dan lain, itu ya memang harus lah. Kemudian selalu patuhi rambu lalu lintas saat bersepeda. Selalu patuhi rambu lalu lintas saat bersepeda. Nah itu yang paling penting sih sebenarnya. Yang paling penting tuh selalu patuhi rambu, karena kita tuh ya ibaratnya terjadi sesuatu tuh pasti yang disalahkan, yang misalnya kalau mobil sama motor, yang salah pasti mobilnya misalnya. Terus kalau motor sama sepeda yang salah siapa? Jadi motornya padahal sepedanya yang salah, kita kan nggak tahu. Oke, jadi yang paling penting sih harus selalu patuhi rambu lalu lintas saat bersepeda. Yang paling penting memang selalu patuhi rambu lalu lintas, paling penting biar semuanya aman lah, nggak pesepeda aja tapi yang lain kan. Nah, betul. Nah kemudian itu kan tadi lagi sepedaan nih. Kemudian ada lagi nih. Kemudian saat istirahat. Maksudnya kan kita sepedaan ada jeda untuk istirahat. Iya. Nah itu tuh ya kayak tadi seperti apa namanya, pembukaannya tadi apa? Bukan pembukaan, persiapannya tadi. Persiapan awalnya ya, kayak abis itu cuci tangan dulu, terus bersihkan muka itu wajah, terus setelah tangan sudah dibersihkan sabun. Ini pas udah di rumah? Belum. Di rumah ada lagi ternyata. Nah, dari bike to walk ini kan, kemudian apalagi ketika kan kita pasti ngobrol nih, yang sesama antar pengguna sepeda. Nah itu tuh ya tetap physical distancing dengan masker yang gitu, jaga jarak. Terus ya tetap pakai masker kecuali pas makan sama minum lah. Iyalah, masa iya minum pakai masker? Ya kan nggak mungkin dong, basah lah maskernya. Nah kemudian ini kayaknya kebiasaan kita nih kayaknya. Apa tuh? Berbagi makanan. Waduh, itu kalau udah berbagi makanan itu udah kayak kebiasaan deh. Bisa lah kita pelit-pelit. Kan model-model kita dulu kan, Wak, bagilah Wak, ambil aja, comot sana, comot sini. Aduh, nggak mau minum, bagi minum. Kan, satu botol untuk berapa mulut kan gitu. Dikokop semua kan. Nah, itu udah nggak boleh lagi. Ya, memang semua harus kayak gitu, cuma ya sekarang lebih diapain lah. Lebih menjaga. Nah, kemudian ya istirahatnya ya secukupnya aja lah istirahat, nggak perlu kayak nongkrong sampai lama gitu di sana. Nah, gitu kemudian itu kan kelar tuh. Nah kan kemudian pulang dong, habis sepedaan capek pulang dong. Nah istilahnya saat finish di rumah menurut bike to walk ini ya, saat finish di rumah sebelum masuk ya seperti biasa peralatan kita ya harus kita sterilkan, minimal kita jemur lah ya, kayak kita jemur berapa lama di matahari gitu kayak gitu. Nah kayak gitu. Pakaiannya aja kan, nggak kitanya juga kan. Kita nggak usah, misalnya kayak sepatu pakaian kita gitu, atau pakaian kita tadi semua. Kalau aku pulang sepedaan, ku buka semua, langsung ku masukkan dalam air yang ada deterjennya. Langsung. Semua. Mau langsung aku langsung mandi. Nah itu kan yang meminimalisir ya kuman-kumannya. Nah gitu. Kemudian sebelum kita mandi segala macam, atau misalnya kita mandinya nanti atau apa gitu. Nah jangan sampai kena kontak antar yang di rumah sama kita, sama orang makan, bahaya. Kalau misalnya dirimu pas sebelum masuk rumah ada yang dirimu lakukan nggak biasanya? Ya, setelah sepeda misalnya. Kalau aku sampai rumah sepedaan. Misalnya kayak sarung tangan, buff, topi gitu kan, peralatan sepatu lain-lainnya. Tuh ya misalnya yang bisa ku lepas, ku gabungin. Tapi di rumah udah ya, kalau belum aku siapin air yang ada deterjennya, ku masukin semua, baru aku ya siap-siap langsung mandi gitu. Mandi langsung udah, habis itu beres-beres semua yang tadi langsung dicuci. Karena kan kalau misalnya kita gantung, kita nggak tahu virusnya dari mesti di situ. Menyebar lagi kan dari situ. Nah itu benar lah gitu ya kan. Kemudian yang tadi kayak kan kita ada helmnya, terus kita ada kacamata, terus kayak sepatu kan nggak mungkin kita cuci terus. Nah kita kasih ini disinfektan lah. Kalau di situ dikatakan kayak gitu nih,
Kemudian ya udah tadi segera mandi, keramas dan lain-lain. Nah, itulah Hampir sama kayak protokol ini ya. hampir sama. Cuma lebih dijaga karena kita memang dari luar kan. Iya. Nah, itulah kalau kau tadi tanya masalah sebenarnya boleh nggak apa bersepeda di masa pandemi, ya boleh-boleh aja sebenarnya. Cuma ya itu ngikutin protokol kesehatan. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari paparan dari Bike to Work tadi yang kita riset tadi, nah itu ya sesuai dengan protokol kesehatan yang sebenarnya udah dilakukan dari pemerintah. Jadi kita meneruskan. Nggak seperti sepeda aja sebenarnya kan. Ya kita Ya yang keluar, lain-lain juga harus kayak gitu. Iya. Dan jadi ya terakhir paling ya pembahasan kita terakhir paling intinya kenapa sih bisa menjamur sepeda itu? Mungkin menurut aku ya kalau ini apa ya? Kalau membaca dari ini aku ada dapat riset lagi. Sepeda itu adalah entitas unik yang memiliki identitas. Apa itu coba? Ayo. Berarti maksudnya nggak semua sepeda itu sama gitu ya? Kan Kayak sepeda itu mencerminkan diri kita gitu loh. Ketika kita punya sepeda ini Kita bisa buat sepeda ini benar-benar kayak kita. Gitu. Inilah kita gitu. Dari sepeda kita kan bisa dilihat dari situ. Kemudian sepeda adalah lambang kebebasan. Maksudnya lambang kebebasan kan kayak kita naik motor bisa kemana-mana gitu. Nah gitu mungkin kayak gitu. Lebih freedom ya. nah Juga sepeda tidak menuntut finansial. Financial power apa sih? Financial power itu kayak keuangan yang lebih besar untuk mempunyai sepeda itu kan enggak Sih. tergantung orangnya kan. Iya, misalnya kita mau sepeda kita murah ya udah nggak Ya masalah gitu kan. Yang sesuai peruntukan aja. Nah, paling kemudian selanjutnya setelah financial power tadi kan kita melihat dari aspek kesehatan. Beberapa orang mungkin melihat dari aspek kesehatan. Iya, biar tetap sehat. Nah, itu. Nah, baru membuat apa ya istilahnya? Kalau sekarang sih bagusnya ruang terbuka hijau itu. Jadinya orang-orang jadi mulai sadar ternyata kita tuh enaknya naik sepeda tuh enak loh gitu. Jadi seger kita daripada naik kendaraan berasap. Kan ada asap kan gitu-gitu. Mungkin orang mulai sadar di situ di bagian oh ya ternyata naik sepeda aja bisa kemana-mana, bisa menyelamatkan lingkungan kan gitu. Bisa lebih eco-friendly lah ya. Seperti itu tuh. Jadi orang mungkin udah mulai sadar di bagian itu tuh. Iya. Nah harapannya jangan sampai ini jadi tren aja. Iya, Itu yang kita takutkan kan jadi tren aja. jadi gaya hidup baru lah ya. harusnya ini bisa jadi gaya hidup baru yang Kayak kau bilang itu kalau gaya hidup baru kan jadinya mungkin kayak kalau kita lihat berkaca dari luar negeri kan kayak Belanda atau apa yang udah menerapkan sepeda-sepeda ini kan lebih baik, polusi udaranya lebih menurun kan gitu. Mungkin itulah. Kita juga punya lingkungan yang lebih sehat ya gara-gara sepeda itu. Nah, kemudian orang juga tanpa sadar secara tidak langsung dia berolahraga. Iya. Nah, yang gitu-gitu kan lebih baik kan. Maksudnya oh, seru nih gitu. Sepedaan lah ke kantor gitu kan. Nah, tapi ya kembali lagi tadi kan misalnya kayak kita nih udah berniat untuk bersepeda atau udah mengurangi lingkungan, tapi kalau nggak didukung dari pemerintahnya juga ya sama aja. Kayak jalurnya itu kita nggak ada. Kemudian misalnya kita parkir sepeda nggak ada loh. Mau di mana parkir? Nah, kemudian yang aku tahu baca berita kemarin tuh ada dari Tribun. Tribun itu parkir sepeda baru ada di Plaza Medan Fair, baru dibuka. Plaza Medan Fair di mananya tuh? Baru di dekat parkiran motor. Katanya, tapi aku kemarin baru lihat berita karena kita juga belum ada ke mall sih. Belum bisa keluar ya. Belum bisa keluar. Nah, itu katanya baru ada di situ kan. Berarti kan ya kalau bisa harus dilengkapi dengan fasilitas. Jadi orang pun tetap jangan karena tren habis itu menghilang gara-gara memang nggak ada yang fasilitasnya kurang. Nah, itu pada akhirnya ya kita harus tetap sekalian itu ya saling kolaborasi lah antara kita dengan pemerintah kan gitu-gitu. Nah, seperti itu sih. Kalau menurut aku ya, bersepeda itu ini ada nih. Gaya plus nyampe plus nggak mahal plus sehat sama dengan happy. Nah, ada yang kedua nih, happy tambah ngerti sama dengan bermanfaat. Woi, gokil nggak tuh? Dari apa kali ya? Keren kali aku nyarinya ya. Gila nggak mungkin dong itu kata-kata aku. Nah, dari itu. mana? Kasih tau lah sumbernya. Waduh, kalau aku ceritakan sumbernya nanti panjang cerita. Intinya ini sumbernya kompatibel lah, cocok.
valid lah, cocok lah. Pokoknya apa kali lah ya. Apa kali lah, biar nggak apa kali. Nah, jadi kan ini podcast pertama kita nih. Asik. Pasti banyak kekurangan dong. Yo. Banyak lah. Ya. Nah, kita ini butuh nih kritik dan saran. Bisa lah kita bagi-bagi kritik sarannya untuk Butuh kritik masukan. yang membangun ya. Iya. Bukan membuli kamu. Ya, nggak apa-apa. Kita terima semua masukan deh. Kritik kita terima. Ya, mudah-mudahan selanjutnya kita akan lebih baik dari ini, ya kan. Ya, semoga bisa lanjut lah. Bisa lanjut lagi karena membahas Medan ini nggak cukup sekali. Ya. Karena di Medan ini apa aja bisa dibahas. Karena ibaratnya gini ya, adat istiadat ya, budayanya di Medan ini aku rasa beda dengan kota-kota lain loh. Misalnya kayak kita ke Jawa atau apa, mungkin bisa beda. Di Medan ini ada sesuatu yang kayaknya beda gitu ketika misalnya orang luar Medan datang ke Medan tuh kayak terkejut gitu loh. Oh kok bisa gini ya. Itu yang lagi pengen kita bahas sebenarnya di apa kali podcast ini. Nah, itu gitulah. Mudah-mudahan selanjutnya kita bakal terus ya. Rencananya sih kita rencananya setiap minggu seminggu lah ya. Tapi kita belum tahu nih. Semoga bisa lancar lah. Semoga bisa lancar. Bisa kita nggak tahu nih. apa namanya? Selalu konsisten. Kalau ya yang pasti seminggu sekali, nanti kalau memang 2 minggu seminggu 2 kali gitu. Tapi seminggu sekali lah nanti. Tapi hari apanya juga kita belum tahu sih, tergantung inilah nanti bapak ini mengeditnya gimana. Maafkan kalau lama. Paling itulah ya pembahasan kita kali ini ya. Itulah untuk episode pertama kita. Perdana lah ya, episode perdana kita dari apa kali podcast ini. Makasih udah mendengarin sampai sekarang ya. Tahan kali kalian dengar bacotan kami sampai ini bacotan juga nggak tahu loh arahnya kemana, kalau ngobrol aja nih ngikut aja. Tapi ntar karena kita kebetulan orang Medan dan orang Medan ini kebetulan banyak multi etnis. Nah, bisa kali kita pantun sekali untuk menutup ini. Asik, aduh, pakai pantun segala. Ya, ini kecil aja, pantun-pantun. Boleh. Berapa ini aja. Berapa saja ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Asik.